Mutiara Rizwari. Kali ini bertandang ke Katon Art. Kita ada di Katon Talk. Hai, gimana kabarnya? Halo Mas, baik. Oke. Ini seorang perupa, kayaknya baru kali ini nih Katon bersama dengan seorang perupa yang jauh-jauh. Dari mana asalnya? Saya dari Semarang tapi stay di Jogja. Aslinya Semarang. Oke. Dulu Mutiara ini diisi ya? Diisi. Di kuliah diisi. Kalau Mutiara kenapa kok milih di seni rupa? Karena memang dari kecil seneng. Udah minat di seni rupa. Ada bakat yang Terpendam. yang udah merasa wah ini bakatku di seni rupa gitu. Iya. Dari umur 5 sih. Dari umur 5 tahun. 5 tahun. Oh. Emang dari kecil di Semarang ya? Di Semarang. Oh. Terus mulai di umur 5 tahun itu apa yang kamu lakukan di usia itu? Awalnya memang karena suka oret-oret gitu dulu. Dulu tuh sempet kayak mamaku tuh yang suka private belajar gitu loh, kayak private les kayak gitu. Terus kayak tapi yang paling nyaman tuh ya emang di pas ngelukis kayak gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya aku makin enjoy aja sama kayak aku kan susah untuk kayak secara verbal tuh buat kayak nulis apa terus kayak ngomong tuh susah gitu. Jadi kayak kalau visual gitu tuh lebih ngeflow aja. Oh, gitu. Lebih dengan segala ekspresif fantasi. gitu ya. Berarti dulu sebelum sekarang menjadi seorang perupa, media yang dulu kamu jadikan trial adalah tembok rumah. Benar apa enggak? Iya, kok tahu sih? Iya. Wah, ini berarti orang tua kamu langganan toko cat ya? Sering beli. Yang ini dimarahin sih. Oke. Kalau karakter kamu udah ketemu dari dulu atau kamu menemukan sendiri? Ya, sering berjalannya waktu terus kayak karena akhirnya decide buat sekolah seni terus belajar di seni. Jadi kayak lihat-lihat pameran di lingkungan yang memang banyak teman-teman yang masuk ke ranah seni. Ya di sana akhirnya jadi pengen kayaknya emang nyamannya bikin sesuatu yang lebih spontan. Iya. Kamu lebih ke apa sih? Maksudnya kalau musik kan genre musik apa? Kalau kamu apa? Kalau dari perupanya nggak bisa dispesifikin kayak aku sebenarnya nggak mau yang kayak terlalu menggolong-golongkan. Cuman kalau misalnya ya bisa dibilang abstrak ekspresionis. Lebih ke abstrak ya. Berarti ya menurutku abstrak juga mempunyai atau memiliki penikmat yang berbeda. Ya selera sih. Iya, orang-orang tertentu yang bisa menikmati sebuah karya seni abstrak. Kalau pas dulu sekolah itu kan artinya kamu sekolah normal kan, artinya sekolah entah itu di negeri atau di sekolahan yang anak-anak pada umumnya sekolah di situ. Terus kamu les privat itu? Waktu SD sampai SMP gitu memang ya aku sekolah biasa gitu. Terus karena kayak beberapa kali kan ada ekstrakurikuler gitu-gitu ngambilnya yang memang seni rupa. Terus setelah itu memang sempat ikut lomba-lomba. Ya jaman-jaman kecil gitu kayak anak-anak cari bakat gitulah. Terus ya bisa dapat prestasi juga aku ngerasa di sana. Terus ya udah akhirnya kayaknya aku kalau misalnya di SMA juga bingung mau fokusnya ke mana kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah aku tanya kan sama ayahku juga. Terus dia bilang ada di Jogja memang ada sekolah seni kayak gitu. Terus akhirnya aku decide buat ngerantau ke sana kayak gitu. Iya. Kalau kamu ingat nggak pas kamu bikin karya pertama kali itu apa sih? Apa yang kamu buat situ? Entah itu karakter apa atau udah kamu awal-awalnya tuh ya kayak cuman fantasi-fantasi aja gitu loh, suka kayak bikin pesawat-pesawat terus kayak ya dudul gitu loh yang kayak anak-anak gitu. Terus akhirnya karena aku mendalami itu dengan kayak les privat gitu, terus akhirnya jadi makin tertata kan secara, jadi belajar coloring terus jadi belajar itu, terus
makin lama ya masuk ke sekolah seni rupa jadi belajar realis yang kayak gitu, belajar yang semakin detail kayak gitu. Gitu sih. Iya. Berarti kamu masuk artinya benar-benar ke sekolah yang di bidangnya seni itu di apa, SMA atau SMP dulu? Mulai dari SMA. SMA ya. Sebelum SMA kamu merasa banyak temen nggak? Artinya di circle kamu yang kamu sukanya ngelukis? Enggak sih. Enggak ya? Hanya aku seorang. Oke. Terus teman-teman kamu di era kamu sebelum SMA itu mereka sukanya apa? Kalau pas SMA karena aku udah masuk ke sekolah jurusan kan ya udah ya udah di seni semua gitu. Waktu SMP gitu-gitu aku termasuk kayak yang minor gitu sih, yang maksudnya yang suka seni rupa kayak gitu. Kalau teman-teman lebih ya suka ya pekerjaan pada umumnya lah, maksudnya kayak kayak dokter yang kayak gitu. Umum sih rata-rata. Berarti kamu SMA terus pindah ke Jogja? Atau kamu udah ngekos atau ngekos mulai umur 15 tahun terus ya itu pas SMA 15 tahun. Udah ngekos, udah setiap hari mie instan gitu, enggak ya? Ada sih momen-momen yang kayak gitu. Iya. Makan cuma sama kecap gitu. Ya udah kuat berarti ya perencanaan dengan mie instan dan ngekos. Terus kamu kalau prestasi lomba apa yang paling kamu ingat dan itu berkesan, entah itu hal terburuk, entah itu hal terkonyol kamu, atau prestasi yang sangat membanggakan bagi kamu maupun orang tua? Pernah waktu itu SMA sih udah masuk SMSR itu. Terus dapat salah satu jadi finalis ajang di Obi Painting itu termasuk kompetisi yang oke gitu. Terus kayak pada saat itu aku masih umur berapa 17 tahun kayak gitu, terus kayak udah masuk di maksudnya kompetisi yang kayak gitu, terus aku ngerasa berarti maksudnya kayak ada ya potensinya juga gitu. Sedangkan itu kompetisi yang untuk cukup umum besar. Iya, maksudnya bisa masuk ke ranah profesional juga gitu. Luar biasa juga. Tahun 2015 waktu itu ya itu jadi salah satu kayak kesadaran di aku juga kalau ternyata bisa nih kayak gitu. Ya cukup berkesan. Iya. 2015. Iya, start kayak mulai aktif kayak gitu. Aku mulai pameran, terus mulai nyoba kompetisi juga, salah satunya yang itu. Terus ya berkomunitas juga sama teman-teman waktu di sekolah kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Jadi udah ada trigger bahwa aku bisa melakukan ini dan kemungkinan sering berjalannya waktu akhirnya kayak menemukan momen itu gitu. Iya. Tapi kalau dari segi background keluarga yang dulu si orang tuaku mama kamu ngelesin privat buat kamu ngelukis, tapi ada nggak sih darah keturunan seni kamu? Artinya kan biasanya seorang seniman ada. Iya kan yang kayak kalau memang dari keluarga kakek mamaku sih, dari kakek gitu kan memang dia juga suka ngelukis gitu. Terus ya dia jadi salah satu kayak inspirasiku buat, karena kan beliau kan juga pada masa itu tuh kayak akhirnya di situasi yang kurang mendukung dia di seni rupa kan, terus akhirnya apakah itu masa kolonial? masalah apa ya? Masalah ya secara finansial lah, finansial kayak gitu kurang mendukung juga gitu. Terus akhirnya di sana ada satu challenging tersendiri sih buat aku, buat kayak kasarannya kayak menyelesaikan tugas apa yang udah dilanjutkan sama kakek, apa yang udah dimulai sama kakekku gitu loh rasanya. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak pas aku tahu gitu ada cerita dulu kakekku gini terus akhirnya kayak aku ngerasa pengen sih akhirnya kayak membuktikan bahwa kayak
bisa loh nih akhirnya cucumu yang kayak gini ya, maksudnya yang akhirnya masuk dan konsisten untuk masuk ke dunia ini kayak gitu. Ya, terus jadi kayak titisan dari seorang kakek gitu ya. Iya, jadi inspirasi juga akhirnya kayak yang Iya. Tapi dari saudara-saudaramu yang dari kakek kamu yang ngelukis itu cuman kamu? Artinya yang menurunkan entah itu bakat, entah itu gifted dari ya emang pada rata-rata suka sih yang apa kayak gambar gitu secara visual tuh suka. Tapi yang akhirnya decide buat masuk ke dunia seni rupa ya baru aku sih. Oke. Kamu merasa ada harapan yang begitu kamu tanggung nggak sih? Gimana? Jadi sorry mas. Iya. Jadi kan kamu seolah ada seorang kakek yang menurunkan itu ke kamu dan kamu melakukan ini sekarang. Ya aku ngerasa itu tadi yang kayak jadi ada keinginan buat kayak, terus aku juga cenderung tipikal yang nggak suka memaksakan diriku sendiri buat ngelakuin yang nggak aku suka gitu loh. Kayak pernah waktu itu kan juga ada pengalaman kayak aku akhirnya ada satu momen aku keluar dari dunia seni terus memutuskan buat kerja nih kantoran gitu, terus cuman aku kayak yang kenapa ya kok aku nggak happy ya kayak gitu kayak aku rasanya bohongin aja gitu loh diriku sendiri. Nggak enjoy aja kayak hari-hari gitu. Iya. Berarti ya emang itu udah menjadi karakter kamu dari hobi yang kamu sukai. Akhirnya kamu kerjakan dan menghasilkan karya syukurnya yang bisa menghasilkan ternyata kayak gitu. Ya meskipun tapi dalam kurun waktu yang cukup lama lah, maksudnya nggak bisa seinstan itu gitu. Benar. Kayaknya nggak ada yang instan kecuali ya anak kosan yang lapar bikin mie itu instan sekali. Kalau dibilang stabil apa enggak kan sebenarnya juga belum gitu loh. Maksudnya kan ya aku masih merintis pelan-pelan gitu. Paling yo gitu sih. Jadi aku bukannya apa ya kayak bukannya nggak bersyukur tapi cuman aku merasa memang masih di titik yang awal banget gitu loh, belum sampai yang kayak yang terkenal banget, enggak juga, belum. Ya. Itu akan ada waktunya sendiri ya. Iya. Terus sekarang kamu lagi ngerjain apa nih? Kamu udah lulus kuliah ya ini ya? Aku keluar kuliah. Keluar kuliah. Amazing sekali. Kayaknya pemikirannya cukup matang dia. Gimana ya, karena keadaan sih itu. Karena keadaan aja. Terus ya itu tahun 18 sih. Aku keluar terus akhirnya tuh aku tadi kan bilang aku sempat kerja kantoran ya kan. Aku kayak pernah udahlah berpikir realistis aja kayak gitu, kayak cari duit aja deh kayak gitu. Tapi malah ternyata aku nyiksa diriku sendiri gitu loh pada waktu itu. Pas aku kayak ya aku mengobjektifkan kayak aku ya realistis aja kayak gitu, mengobjektifkan keadaan, ternyata nggak happy gitu, nggak jujur sama diriku sendiri. Terus akhirnya tahun-tahun 2019 awal itu akhirnya aku resign terus akhirnya balik ke Jogja, kumpul lagi sama temen-temen, terus bikin pameran, terus ya akhirnya kita bikin kelompok, terus pelan-pelan gitu mulai bangun konsistensinya itu lagi kan. Terus sampai akhirnya aku sadar bahwa memang aku butuh akan ini gitu loh, kayak aku butuh apa yang aku kerjain pada waktu aku kecil dulu kayak gitu. Berarti di kantor kamu, di mana kamu kerja di situ benar-benar jauh dari hal yang kamu sukai dong? Lebih ke lingkungannya sih yang memang nggak karena di corporate kan, jadinya kan kayak apa nggak ya apa ya yang tadinya di SMSR kan kita di dalam lingkungan ya kayak freedom kayak apa segala macam gitu loh. Terus tiba-tiba aku kayak masuk ke dunia yang strict gitu, kayak harus kayak nggak boleh telat, kayak bangun pagi nih. Ya aku mencoba di sana akhirnya aku belajar disiplin aja sih. Akhirnya kayak ketika sudah keluar tuh jadi ternyata
penting juga ya hal-hal yang kayak gitu. Iya. Terus kamu sempat ini nggak sih cultural shock? Kan kamu dari Semarang terus ke Jogja, sedangkan di Jogja namanya SMSR kan ya anaknya begitu. Nah, kamu gimana nih? Kamu jadi yang golongan apa nih sebagai perempuan dan di SMSR? Tentunya banyak yang unik-unik dong. Iya, cukup kaget sih, tapi kayak apa ya? Itu termasuk ketemu sama salah satu temen yang bawa aku kesini. Ya, angkatan juga yang sangat. Iya, satu angkatan juga. Terus sebenarnya kayak apa ya? Ya jadi tahu kalau kan itu momen dimana aku akhirnya keluar rumah kan, kayak keluar rumah terus aku ngelihat satu hal yang baru gitu buat aku pribadi. Kayak oh ternyata pola pikir orang tuh setiap dari manapun tuh ya beda-beda ya kayak gitu. Terus kayak jadi apa ya, menarik aja ya buat aku gitu untuk bisa ngerti, terus kayak belajar gitu, belajar hal baru kayak gitu. Terus apa kayak kalau dibilang culture shock iya mungkin ada ya, cuman aku nggak yang terlalu nggak terlalu memusingkan hal itu gitu, karena mungkin aku udah kayak nyaman kali untuk kayak udahlah aku emang di sini gitu. Ya berarti terus banyak teman yang frekuensi, akhirnya bisa punya kesukaan yang sama. Bisa jadi dapat obrolan yang sebelumnya nggak pernah aku dapetin kayak gitu, kayak pembacaan seni art scene lah khususnya itu kayak gimana, terus kita ada kayak apa bekerja sama untuk mengetahui hal-hal yang kayak gitu. Terus gimana akhirnya kita bikin pameran juga di sana. Aku jadi belajar banyak sih, kayak untuk mengorganize juga, terus kayak bikin satu event yang dimana itu yang nggak umum gitu, yang biasanya kita tahu kan eventnya maksudnya kayak ya pertunjukan ya, yang bisa apa sering kita lihat gitu hari-hari. Cuman kan kayak pameran seni rupa nih kayak gitu, kayak sebelumnya tuh aku kayak nggak ada pengalaman hal itu. Nah itu juga cukup baru sih buat aku untuk akhirnya kayak bisa tahu gitu arahnya tuh mappingnya kayak gimana. Terus aku juga mikir dulu kayak gimana ya seniman tuh bisa bertahan hidup kayak gitu. Iya. Dari perjalanan itulah akhirnya aku bisa nemuin dikit-dikit. Terus kamu ikut komunitas-komunitas gitu sekarang? Iya, aku ada ikut komunitas tulang rusuk. Tulang rusuk tuh ada dari isi sih, dari komunitas cewek-cewek gitu, seniman cewek-cewek. Cewek semua ya? Karena berasal dari tulang rusuk. Terus sama ada kayak apa ya, ada namanya unit project gitu sih. Kami sering beberapa kali bikin pameran bareng dari tahun 2019. Terus ya aku salah satu seniman ceweknya di unit project gitu. Jadi ya present buat seniman ceweknya aja sih. Tapi itu artinya komunitas dari teman-teman kampus atau di luar? Kalau yang komunitas tulang rusuk tuh dari kampus. Ya maksudnya aku bisa bilang itu dari kampus sih, karena soalnya ini anak isi semua kayak gitu. Kalau yang unit project ya kita lintas jurusan juga gitu, lintas angkatan. Cukup, berarti sekarang ya cukup banyak terkoneksi dengan teman-teman yang mana akhirnya dari sana sih kamu sempat memutuskan untuk keluar kuliah dan sempat ini nggak sih kamu di satu momen kayak menatap kosong, apa yang harus aku lakuin gitu nggak sih? Iya dong mas. Yang namanya ngerasa useless, yang namanya ngerasa kayak anjir aku ngapain ya kayak gitu. Itu pasti ada lah kayak karena kan prinsipku tuh dari dulu tuh kayak yang aku harus menyelesaikan apa yang aku mulai kayak gitu. Nah ketika aku nggak menyelesaikan itu tuh kayak ya gimana ya kayak gitu. Aku mau ngapain kayak gitu, kasarannya mau kerja yang umum gitu, misalnya kayak mau jadi dosen atau mau jadi guru pun nggak bisa karena aku nggak ada kan ijazah atau apa kayak gitu. Ya mungkin cukup agak lebih challenging lah untuk nyari kalau mau ikut orang kayak gitu.
cuman ya itulah, cuman butuh kegilaan aja dan tekad sih sebenarnya. Terus gimana tuh orang tua kamu ketika kamu memutuskan untuk berhenti? Sebenarnya ada pro kontra antara orang tuaku dan aku gitu. Di saat-saat kayak pertama aku memutuskan buat masuk seni rupa, dari pihak papaku yang kayak mau jadi apa kamu ini, kayak sempat gitu. di ini terus dipandang sebelah mata. Cuman karena terus kalau mamaku juga yang kayak bisa apa bisa kamu hidup sendiri dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman karena memang ada kayak emang udah jadi satu keinginan dan memang aku merasa aku butuh akan hal itu. Aku udah keputusan ya cukup bulat sih pada umur segitu umur 14-15 tahun gitu. Terus akhirnya ya aku sempet sih bilang kayak yang udah mama sama papa tuh nggak usah yang terlalu mikir, ya kayak believe in me aja kayak gitu. Aku nggak mau yang aku mencoba nggak mau banyak ngerecokin kayak gitu-gitu loh. Sisi lain juga aku perlu untuk keluar dari rumah, aku pengen nyari perspektif baru, sudut pandang baru kayak gitu buat aku sendiri gitu. Luar biasa, pemikirannya cukup berani kamu ya. Terus soalnya menurutku justru malah ini saatnya kamu tunjukkan itu. Bahwa kamu bisa. Pada akhirnya ya aku nggak bilang ini akhir, ya ini baru awal maksudnya kayak sekarang ini jadi bisa kayak perlahan-lahan bisa nunjukin pelan-pelan gitu loh, kayak ternyata bisa kok kayak gitu survive kayak gitu dalam bidang seni yang memang aku geluti dari kecil kayak gitu, berdasarkan dari hobi. Terus sekarang kamu kan melakukan sebuah kegiatan berkesenian dan kamu ngelukis. Kamu ngelukis itu yang sekarang kamu alamin dari segala permasalahanmu, atau kamu sebenarnya ngulik dari sesuatu sih? Berdasarkan dari apa yang aku hadapin aja hari-hari. Problemnya ya tetap subjektif gitu. Gagasannya kayak gitu kan. Terus kayak karena aku nggak kalau aku pribadi aku merasa kurang suka mengangkat sesuatu yang nggak benar-benar aku ngerti gitu loh. Kalau misalnya memang itu yang terjadi di aku kan, aku cukup memahami situasi itu gitu. Terus memang inspirasi kayak aku buat karya tuh ya memang dari hal-hal sederhana kayak gitu. Misal pada masa-masa situasi krisis identitas atau quarter life crisis ya mungkin itu kayak aku mikir kalau apa ya yang kayak sebenarnya yang harus dibutuhkan dalam apa yang harus disadari gitu, kayak manusia nih kayak gimana ya untuk bisa survive gitu, untuk apa yang bikin mereka bisa bertahan kayak gitu dalam satu kehidupan ini gitu. Overthinking itu yang akhirnya jadi bisa membentuk satu gagasan gitu. Yang pertama aku angkat sampai akhirnya aku bisa bikin solo exhibition tuh ya tentang perjalanan itu sendiri gitu. Aku sempat di tahun 2021 kemarin bikin pameran tunggal ngangkat tentang pentingnya hal mendasar gitu. Kayak kadang ada beberapa orang-orang yang udah di step yang tinggi gitu lupa akan hal-hal yang sederhana gitu. Benar. Terus akhirnya aku di sana menyimpulkan bahwa dasar adalah kesadaran juga gitu. Dasar adalah sadar gitu. Kesadaran. Kamu melakukan solo exhibition di tahun 2021. Luar biasa. Membuktikan bahwa berhenti kuliah tidak berhenti hidup. Luar biasa. Berapa lama kamu melakukan, artinya dari prepare untuk solo exhibition sampai kelar pamerannya berapa lama sih? Pameran cuma sebulan tapi preparing buat bikin karya terus akhirnya bisa jalan tuh ya sekitar 6 bulanan, setengah tahunan lah ya itu. Kamu dibantu teman-teman komunitas atau? Iya, untuk secara publikasi aku dibantu juga. Terus kayak
apa di dalam ya yang unit project itu juga kita sempat bikin satu manajemen kecil lah, kecil-kecilan manajemen kecil gitu, terus bantu untuk nge-manage solo exhibitionku gitu. Ya lumayan lah, kayak jadi satu experience baru sih buat aku pada waktu itu, kayak apa pijakan pertama ya, akhirnya bisa nih kayak finally aku bikin solo yang dimana memang ngangkat tentang hal yang dasar gitu. Iya. Terus itu emang overall karyamu yang abstrak ya? Ya itu udah mulai abstrak sih. Ya? Itu udah mulai karya-karya yang cukup explore juga sih. Tapi dari sudut pandang kamu sebagai perupa, ada nggak sih strategi atau apa ya? Kiat-kiat untuk kamu melakukan atau membuat sebuah karya tentang misalnya salah satu topik dan orang awam bisa menangkap itu gimana? Misalnya kamu menggambarkan tentang quarter life crisis. Nah itu gimana? Nah kalau yang di solo exhibitionku yang pertama itu aku dengan cara aku mengolah medium baru untuk mempresentasikan apa yang mau aku angkat kayak gitu. Nah itu aku sempat eksplorasi pakai medium tanah itu, terus aku aplikasiin ke kanvas. Tanah biasa, tanah liat gitu. Tanah macam-macam, ada tanah subur, tanah kompos, tanah kapur, sama tanah sawah. Kalau tanah kuburan enggak ngawe ya. Jadi aku cuma ngambil karakteristik si tanah itu karena kan punya warna yang beda-beda gitu kan secara visualnya. Oh, kamu ambil visualnya dari warna tanah itu ya? Nah, dari apa yang dipercaya di masyarakat Indonesia kan kayak ya tanah itu sendiri kan sebagai landasan, kan maksudnya sesuatu yang dasar gitu loh. Iya. Kayak kita dari tanah pun juga kembali ke tanah kayak gitu. Makanya itu aku mencoba apa ya, kayak mengabadikan satu momen yang sederhana dari apa yang aku pikirin. Kayak gimana ya cara visualisasikan tentang konsep dasar itu sendiri kayak gitu. Kayak akhirnya merujuknya ke membumi kayak. Benar. Ya gitu sih. Cukup filosofis sekali kamu ya. Filosofi. Mendasar dan kamu ngambil unsur tanah. Terus kamu medianya paling banyak kanvas? Iya, kanvas. Media apa? Kebanyakan memang sampai saat ini masih kanvas sih. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat. Pakai apa? Oil? Pakai akrilik, pakai macam-macam sih. Sempet juga eksplor pakai apa? Warna alam yang aku benar-benar ngolah dari media. Alam. Kayak dari tumbuhan indigo, tumbuhan kayu secang. Terus apa kunyit kayak gitu-gitu kan, mereka punya unsur warna yang macam-macam kan, menimbulkan warnanya. Iya. Bagus. Iya. Ini dari teman-teman kalau mau bertanya sosok Mutiara Riswari, sebentar ya. Kayaknya ada teman yang bertanya nih. Nih ada satu dari Instagram Cartoon Art @Sylvia Ningrum bertanya, Kak, resolusi tahun berikutnya mau melakukan apa? Resolusi tahun berikutnya apa ya, aku sih sebenarnya udah ada plannya, memang pengen bikin next solo exhibition sih. Tapi karena memang ada berita yang cukup bikin apa ya, maksudnya yang resesi itu tuh loh, aku jadi kayak agak mikir ulang tuh kayak gitu. Resesi ya. Pengen politik lagi. Ya itu sih. Baru plan untuk solo exhibition kedua ya. Ketiga. Oh, ketiga. Yang kedua sempat di Singapura. Wih. Tahun ini. Awal tahun ini. Nah, pengennya yang 2023 ya pengen di luar lah pengennya. Wih, udah sampai Singapura. Iya. Gitu. Oke, bentar lagi kita lanjut. Cut dulu.